Diam-diam mengubah makanan orang China, peraturan baru dari Kementerian Pertanian China menimbulkan kekhawatiran publik. Baru-baru ini, Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan China memutuskan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam langkah-langkah manajemen untuk pelabelan organisme pertanian hasil rekayasa genetika, dan meminta pendapat publik, dengan tenggat waktu hingga tanggal 17 November. Perubahan utama adalah bahwa untuk bahan hasil rekayasa genetika tanaman tunggal seperti kedelai, tepung kedelai, minyak kedelai, jagung, minyak jagung, tepung jagung, dedak jagung, tepung jagung, dan lain-lain, pelabelan hanya perlu dilakukan jika komponen hasil rekayasa genetika melebihi 3% dari produk. Dengan kata lain, jika di bawah 3%, pelabelan tidak diperlukan. Menanggapi hal ini, banyak pengguna internet yang menyuarakan keprihatinannya, menyatakan bahwa revisi aturan pelabelan organisme hasil rekayasa genetika oleh Kementerian Pertanian dapat menyebabkan sejumlah besar makanan hasil rekayasa genetika secara diam-diam muncul di meja makan jutaan orang. Dengan demikian, merampas hak konsumen untuk mendapatkan informasi dan memilih. Para pengkritik, termasuk seorang penjual produk kedelai dari Provinsi Heilongjiang, menyatakan keprihatinannya bahwa ambang batas tersebut dapat menyebabkan kurangnya transparansi mengenai bahan-bahan rekayasa genetika dalam makanan. Mereka mempertanyakan apakah ambang batas 3% benar-benar aman dan berpendapat bahwa ambang batas yang lebih rendah dapat menyebabkan produk rekayasa genetik yang tidak berlabel. Beberapa pengguna internet telah mengajukan pertanyaan tentang keamanan dan kesadaran konsumen mengenai komposisi produk makanan. Profesor Yang Haiying dari Jepang menyoroti peraturan ketat Jepang tentang produk rekayasa genetik, dengan menyatakan bahwa bahan-bahan tersebut pada umumnya tidak diperbolehkan dalam produksi makanan. Dia juga menekankan bahwa bahkan produk makanan perorangan dengan kandungan rekayasa genetik harus diberi label. Dia memberi kesan bahwa kandungan rekayasa genetik yang sebenarnya dan beberapa produk makanan yang diimpor ke China mungkin melebihi ambang batas 3%. Secara keseluruhan, perdebatan berpusat pada transparansi, keamanan, dan kecukupan peraturan pelabelan rekayasa genetik di China dan negara-negara lain, dengan aturan yang berbeda-beda pada produk rekayasa genetik.